Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun kita berada. Saat ini kami akan menyampaikan di mana kita sebagai pendidik, kita harus siap segala sesuatu perubahan yang ada. Nah, pada saat ini kita boleh bangga ada di Indonesia di mana pemerintah memberikan program-program ataupun dobrakan-dobrakan, gerakan-gerakan di mana supaya kita berubah di dalam, khususnya di dalam pendidikan. Saat ini kita belajar di mana kita persiapkan menyongsong merdeka belajar. Bagaimana merdeka belajar caranya? Seperti apa? Nah, tentu saja kita akan belajar bersama-sama di mana pemerintah telah memberi wadah untuk kita belajar dengan banyak hal, di mana merdeka belajar ini telah disampaikan oleh pemerintah. Dan saat ini saya akan belajar untuk menyampaikan di mana kita sebagai pendidik tentu saja kita persiapkan sedini mungkin. Yang penting kita mau, kita siap, di mana perubahan demi perubahan yang akan diberikan dan yang akan kita lakukan di dalam tahun ke depan ataupun masa yang akan datang. Nah, saat ini kita telah persiapkan untuk merdeka belajar kepada anak-anak didik kita, karena dengan merdeka belajar ini memberi kebebasan kepada seluruh lembaga yang ada. Dengan semuanya itu otomatis tidak sendiri, guru tidak sendiri, lembaga tidak sendiri. Semuanya itu sebaiknya berkolaborasi dengan yang lain, sehingga demi tercapainya di dalam merdeka belajar tersebut. Sehingga saat ini kita dengan senang hati untuk menyongsong merdeka belajar ini. Ya, jadi dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, semuanya kita boleh curahkan bersama-sama sebagai pendidik yang dimana kita dipanggil untuk menjadi pendidik PAUD. Anak-anak tentu saja kita berikan dengan dasar pengembangan yang terutama adalah rohani, dasar. 6 pengembangan tetaplah itu diberikan, ditanamkan kepada anak, tetapi tidak dengan cara memaksa, sehingga dikatakan merdeka belajar di sini. Yang namanya merdeka belajar di sini dengan apa? Dengan kemauan anak, menurut dengan minat anak. Kalau kita sudah memberikan kebebasan kepada anak-anak kita sedini mungkin, seperti anak PAUD, anak punya spirit sendiri. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka nari, ada yang suka bahasa, dengan banyak hal yang dimiliki oleh anak-anak sedini mungkin kita telah melihat. Nah, di sini yang dinamakan merdeka belajar, sehingga anak yang bisa untuk matematika atau berhitung ataupun mungkin bahasa, mungkin dengan seni dan sebagainya, disitulah kita akan memberikan sarana ini kepada anak-anak didik kita. Ya. Jadi anak-anak kita ataupun anak-anak didik kita ataupun anak PAUD tidak merasa tertekan. Beda dengan tahun yang lalu. Inilah yang dinamakan perubahan. Inilah yang dinamakan merdeka. Sehingga anak-anak dengan senang hati saat anak-anak masuk sekolah, saat anak-anak melakukan tugas ataupun mereka belajar. Karena satu dengan yang lain itu berbeda. Kemampuan anak yang satu dengan yang lain itu berbeda. Sehingga di sini diberi kebebasan oleh lembaga bagaimana untuk menjadikan, untuk boleh senantiasa memberikan untuk pembelajaran itu yang lebih nyaman, lebih maju. Sekali lagi saya katakan bahwa merdeka belajar di sini, anak-anak benar-benar dengan senang hati, saat anak-anak mengerjakan pun dengan senang. Dengan semuanya itu sehingga keberhasilan akan lebih maksimal. Karena apa? Dilakukan dengan senang hati, tidak dengan terpaksa. Sehingga dengan semuanya itu pihak lembaga, pihak sekolah boleh senantiasa berkolaborasi. Sehingga di sini akan tercapai, akan berhasilan di dalam merdeka belajar ini.
Sehingga saat ini kenapa kita diadakan ataupun kita masih mengatakan menyongsong Merdeka Belajar? Karena kita baru menyambut, kita baru menyiapkan. Apa yang harus aku siapkan? Tentu saja sarana dan prasarana harus kita lengkapi. Apakah semua anak TK itu langsung bisa mengerjakan? Bagaimana dengan anak yang belum bisa? Karena ada anak yang masih diem ataupun anak yang takut-takut. Lah, di sini pendidik boleh mendekati, menyampaikan, memvalidasi buat anak-anak kita. Ya. Sehingga anak-anak itu akan dengan senang hati, dengan melihat teman kita, oh, si Budi kok bisa mengerjakan itu, anak yang diam tadi. Oh, yang sana kok bisa menulis dengan rapi, dia bisa mengutarakan dengan baik. Anak tersebut pun akan termotivasi, sehingga anak ini dengan hatinya, dengan dirinya akan bisa melakukan apa yang anak rindu. Oh, aku bisa ini, aku senang yang ini. Itu akan bisa diutarakan, sehingga anak-anak bisa kelihatan skill anak-anak, ya, kemampuan anak-anak di sini. Sehingga sedini mungkin kita boleh senantiasa menanamkan semuanya itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak dari PAUD pun sudah mandiri. Luar biasa. Ya, saya bangga di mana pemerintah memiliki program Merdeka Belajar ini diberikan kepada seluruh pendidik dimanapun kita berada, tidak hanya di PAUD, seluruh jenjang sekolah. Diharapkan dilakukannya untuk Merdeka Belajar ini, sehingga dikatakan menyongsong Merdeka Belajar. Ya, seperti saat ini, seperti guru PAUD pun mempersiapkan belajar ini, belajar itu, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Meskipun dari pemerintah tidak memaksa di setiap lembaga, tidak memaksa istilah jenjang yang lain, akan tetapi diharapkan untuk bisa ada perubahan. Nah, tentu saja kita sebagai pendidik, namanya perubahan, aku siap, aku mau, pasti itu akan tercapai dan itu akan terjawab. Ya, demikian di dalam penyampaian saya sedikit untuk tentang menyongsong Merdeka Belajar. Kiranya apa yang telah kami sampaikan pada saat ini boleh senantiasa berguna bagi setiap pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikannya. Masukan dan kritikan saya pun terima dengan senang hati. Demikian juga jikalau ada kekurangan dan kesalahan di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Ini saja. Terima kasih.